Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita selalu senantiasa panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa alhamdulillah. Hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita telah laksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa dan mendapatkan satu syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mendapatkan syafaatnya dari teman-teman yang soleh dan solehah hari ini yang hadir di taman-taman surga kelak yaumil akhir kita di Raudatul Jannah. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum acara kita mulai seperti biasanya, utsuni maslahatul laku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat dan karunia. Nikmat dan karunia yang tidak terhingga. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmat yang andai kita kalkulasi tak akan pernah terhitung jumlahnya. Dan nikmat yang terpenting adalah nikmat karena Allah membimbing kita. Karena tanpa dibimbing oleh Allah, berapa banyak raja-raja hancur binasa. Tanpa dibimbing oleh Allah, berapa banyak orang yang menjadi penguasa dunia dengan hartanya, akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang tidak dibimbing oleh Allah di dunia hanya menjadi manusia-manusia yang merusak dengan tindakan zalimnya. Dan alhamdulillah, seandainya pagi ini kita dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya, bimbingan Allah itulah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kapan dengar itu? Biasanya kalau lagi ada khutbah. Tapi Al-Quran menyampaikan dalam surah Al-A'raf ayat 43, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itulah pembicaraan orang-orang yang ada di dalam surga. Orang-orang di dalam surga berkata alhamdulillah. Berarti syukur itu bukan cuma pekerjaan di dunia, bersyukur juga dilakukan di dalam surga. Jadi kalau ada amal perbuatan yang masih berkelanjutan dan dilaksanakan di dalam surga, padahal surga bukan tempat amal, surga tempat memetik amal, surga tempat kita mengambil
hasil dari amal perbuatan dunia kita. Di sana tidak lagi beribadah. Tapi Al-A'raf 43 seolah-olah mengisyaratkan ada amal yang tetap dilaksanakan berkelanjutan di akhirat, yaitu di dalam surga, yaitu bersyukur kepada Allah. Dan syukurnya adalah karena Allah telah memasukkan mereka ke dalam surga. Dan dalam perkataan penduduk surga itu tergambar bahwa yang menyebabkan mereka masuk surga adalah karena mereka dibimbing oleh Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami dengan ini, dengan Al-Quran, membimbing kami dengan Islam, membimbing kami dengan petunjuk Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tidak mungkin kami terbimbing dulu di dunia kalau bukan karena dibimbing oleh Allah. Maka hadirnya Bapak dan Ibu di masjid ini mudah-mudahan bagian dari bimbingan Allah di saat sebagian besar saudara kita yang juga beragama Islam masih asik dengan mimpinya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang bertakwa dengan syukur ini. Amin. Salawat dan salam tercurah ke hadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab kecil ini namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, ta'lif Al-Imam Abi Zakaria Yahya ibn Saraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau ulama dari Damaskus. Beliau belum pernah menikah, meninggal muda, tapi lautan ilmu. Kunyah panggilannya adalah Abi Zakaria. Tidak punya anak, tidak punya istri, tapi panggilannya Abi Zakaria. Nama aslinya Yahya bin Sharaf. Kitabnya adalah At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Tibyan artinya bayan, informasi tentang etika atau adab bagi orang yang menghafalkan Quran. Bab yang pertama adalah fi atraf min fadilati tilawatil Quran. Bab pertama tentang keutamaan membaca Al-Quran. Tema yang diminta oleh DKM kita. Kenapa keutamaan Quran perlu dibahas? Bapak dan Ibu, kalau di jalanan lihat pejabat lewat, itu diiringi siapa, Pak? Sirene, suara yung 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 yung, depan kanan belakang polisi, patwal ya. Kalau presiden bahkan pas pampres, meski bukan jalan tol, perjalanan lancar jaya. Yang berada di depan minggir, presiden mau lewat, pas pampres depan kanan belakang. Di jalan gak bakal ada jambret insya Allah. Gak bakal diberhentikan oleh polisi, apalagi polisi tidur. Bapak dan Ibu pernah membayangkan gak? Seandainya kita yang kemudian dikawal seperti itu, aman perjalanannya, lancar perjalanannya, dan orang yang melihat bakal berkata, manusia agung sedang lewat, petinggi RI 1. Kalau dia anak kita, bangga betapa anak kita dikawal oleh pasukan lengkap, berlaras panjang, senjata siap,
teroris mundur, gak bakal berani menghadap. Ternyata ada orang yang lebih hebat dibandingkan RI1 dengan Pas Pampres. Siapa mereka? Qari li kitabillah, orang yang rajin baca Quran sampai membaca Quran pada tingkat mahir. Dia dimanapun berada akan dikawal, akan dijaga oleh bodyguard tangguh, pengawal yang lebih kuat, lebih hebat, lebih lengkap senjatanya dibanding Pas Pampres. Siapa mereka? Qari li kitabillah, pembaca Al-Quran, hidupnya dikawal, hidupnya dijaga, hidupnya didampingi, lebih hebat dibanding RI1 dengan Pas Pampresnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ibunda kita Aisyah memberikan kesaksian ketika beliau berkata, menyampaikan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah, suami beliau sekaligus Nabi dan Rasul kita, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Quran wa huwa mahir. Mahir itu sudah menjadi bahasa kita, nggak usah diterjemahkan lagi. Yang baca Quran dengan tingkat mahir, ma'as sabarah kiramil bararah, maka hidupnya akan dijaga, dikawal, didampingi oleh pasukan elit, lebih elit dibanding Kopassus, lebih elit dibanding Paskas, lebih elit dibanding Marinir, lebih elit dibanding Brimob, lebih elit dibanding Pas Pampres. Siapa? Saparah, bukan cuma satu, saparah rombongan, kiram yang mulia, bararah yang senantiasa menebarkan kebaikan. Mereka lah malaikat Allah yang Allah sebut sebagai junudan lam tarauha, pasukan yang tidak terlihat, pasukan siluman kalau kata kita. Kenapa? Tidak terlihat, kayak siluman, tapi dia bukan siluman, karena siluman dari golongan jin. Ini golongan malaikat min nur, golongan cahaya, makhluk cahaya, makhluk muqarrabun yang dekat dengan Allah. Kita kalau lihat Pas Pampres mendampingi presiden, pingin menjadi orang yang seperti itu, didampingi Pas Pampres, menjadi orang yang dikelilingi pasukan elit. Tapi kalau dijaga oleh malaikat, kayak kurang tertarik gitu. Padahal bayangkan, malaikat bukan laras panjang, Pak. Malaikat langsung dengan kekuatan Allah menjaga kita. Dan kalau sudah malaikat menjaga kita, silakan perhatikan bagaimana kemudian Allah berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia punya siasat, manusia punya rencana, manusia punya makar untuk menghancurkan kita. Tapi Allah juga punya siasat, Allah juga punya rencana, Allah punya strategi. Ayo, strategi mana yang lebih hebat? Strategi TNI, strategi Angkatan Darat dengan berbagai macam perlengkapan senjatanya, strategi orang yang berlaras panjang dengan semua amunisinya, bandingkan dengan makar strategi Allah dengan seluruh kekuatan yang ada di alam semesta, di mana
malaikat bisa menggerakkan kekuatan angin, karena angin dijaga oleh pasukan-pasukan Allah yang bernama malaikat. Gunung-gunung itu bisa menjadi amunisi yang hebat, dan itu semua dijaga oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. Hatta Rasul pernah ditawarkan ketika penduduk Taif memberikan siksa dengan lemparan batu saat Rasul berdakwah di kota Taif. Allah memberikan kesempatan kepada Rasulullah dengan mendatangkan Malakul Jabal. Malakul Jabal berarti malaikat penjaga gunung. Senjatanya adalah gunung bisa diangkat, ditimpakan kepada penduduk Taif, dan itu dahsyatnya bisa melebihi bom nuklir. Hanya itu tidak terjadi karena welas asihnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang pertama. Bayangkan kita bagaikan RI1 dikelilingi pas pampres, tidak bisa teroris mendekati kita, tidak ada sesuatu kecuali pas pampres itu akan tahu, meski kemudian jarum yang jatuh. Karena apa? Teliti menjaga sang RI1. Dan seandainya RI1 itu adalah kita, dan yang menjaganya bukan pas pampres tapi langsung malaikat, wasilah apa? Fadilatul Quran, keutamaan Quran yang kita baca. Maka kalau ada program membaca Al-Quran di masjid ini, ikuti. Dan kalau kita masih punya kesempatan hidup, sertakan hidup dengan tilawatul Quran. Yang kedua, hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Dhurrah binti Abi Lahab. Wah, dari namanya sudah ketahuan anak siapa ini. Anak siapa kepada ibu? Abu Lahab. Dhurrah ini wanita. Dhurrah binti Abi Lahab. Meskipun Abu Lahab ayahnya musuh Rasulullah, Dhurrah adalah sahabat Rasulullah, sahabiyah, sahabat wanita. Kesalahan ayahnya tidak diulangi oleh Dhurrah. Dhurrah menjadi sahabiyah, sebagaimana Ikrimah bin Abi Jahal. Tidak ketahuan dari namanya, dia adalah anak gembong musuh Rasulullah, Abu Jahal. Tapi Ikrimah tidak seperti Abu Jahal. Ikrimah dan Dhurrah adalah dua sahabat yang mereka berbeda dengan ayahnya. Karena ayahnya musuh Rasulullah, tapi keduanya adalah orang yang menemani perjalanan hidup Rasul Muhammad SAW. Qalat, Dhurrah berkata, qama rajulun ilan nabi, seseorang berdiri menuju ke arah Nabi, wa huwa 'alal mimbar, saat Nabi sedang berada di mimbarnya. Faqala, orang ini kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai baginda. Jadi dia bertanya, ayun nas khair, manusia yang terbaik itu siapa? Siapa manusia dengan ranking 1? Kalimat ranking 1, the best. Ini sering kita tanya sama anak-anak kita. Dan kalau anak kita tidak punya ranking, kalau dulu ada ranking, tak sekarang. Kalau dulu ketika ada ranking, anak kita tidak punya ranking, sedihnya kita. Berarti anak kita tidak berprestasi. Minimal kita punya target, anak kita 10 besar di kelasnya. Bangga kalau ditanya, ranking berapa anak? Oh, ranking 1. Prestasi dengan nilai terbaik. Dan hidup kita ingin dengan kesuksesan yang benar-benar sukses sesungguhnya. Pertanyaannya,
Apakah kita memandang kesuksesan berdasarkan sukses yang tadi saja, ranking-ranking dunia, ataukah seperti yang kemudian ditanyakan oleh sahabat ini, ranking apa yang ditanyakan sahabat ini, sehingga beliau bertanya, ayun nas khair, siapa manusia dengan ranking 1, siapa manusia yang disebut sebagai the best, manusia terbaik? Qala, Rasul berkata, khairun nas aqra'uhum, sebaik-baik manusia. Manusia ranking pertama adalah aqra'uhum, manusia yang paling hebat bacaan Qur'annya. Aqra'uhum, yang paling pinter atau yang paling rajin, yang paling dekat, sehingga dengan kedekatannya senantiasa membaca Al-Quran. Aqra'uhum, yang paling hebat dalam bacaan Qur'annya. Masya Allah, Bapak dan Ibu, manusia berkelas-kelas, manusia bertingkat-tingkat. Di tingkat yang pertama adalah karena kemampuannya dan kerajinannya membaca Al-Quran. Baru Rasul berkata, wa atqahum, dan berikutnya adalah yang paling bertakwa. Padahal kita tahu khairukum inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Tapi dalam hadis ini ketakwaan di tempat kedua. Kok bisa bertolak belakang? Tidak bertolak belakang, karena ketakwaan dibangun dengan dasar, dan dasarnya adalah dasar-dasar pemahaman terhadap Al-Quran. Tidak dinamakan rajin ibadah sehingga disebut bertakwa kalau kemudian amal ibadahnya serampangan karena tidak ada aturan, karena tidak bersandar kepada Al-Quran. Maka Al-Quran ditempatkan di tempat yang pertama sebagai ranking 1 dalam kedudukan kita di sisi Allah, karena ketakwaan pun dasarnya adalah Quran. Jadi seolah-olah hadis ini menggambarkan yang the best di antara kita adalah yang paham Quran, yang dengan paham kita terhadap Al-Quran dia bangun ketakwaan. Baru setelah kemudian orang yang kedua dengan ketakwaannya, maka kemudian Rasul menyampaikan bahwa orang yang terbaik di tingkat yang ketiga adalah wa amaruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar. Orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi basic dasar pemikirannya Quran, lalu dibangun ketakwaan sebagai implementasinya, dan ketika berhadapan dengan manusia menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Baru kemudian yang berikutnya adalah wa usilahum lirahmi, menghubungkan tali silaturahim, yaitu kemanusiaan disikapi dengan persaudaraan, sehingga dendam silang sengketa bisa selesai dengan silaturahim, saling memaafkan. Jadi inilah orang yang disebut dengan the best, diawali dengan Quran, dibangun hidup dengan takwa, sikap dakwahnya adalah amar ma'ruf nahi munkar, dan persaudaraannya adalah persaudaraan silaturahim, sehingga silang sengketa, dengki, hasad, iri, semua cair dalam rangka saling memaafkan, bergandengan dalam persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Ini orang-orang terbaik, dan semua dimulai dengan Quran. Jadi kita nggak bisa mencapai ranking 1 kalau baca Quran saja belum bisa.
Maka bagi yang belum bisa baca Quran, jangan malu untuk belajar baca Quran daripada malu-maluin di akhirat nanti. Tidak gengsi baca Quran meski kita sudah tumbuh akar di dagu kita. Ini bisa kemudian kita lihat di tanah suci. Bagi yang umroh, saksikan halaqah-halaqah di Masjid Nabawi atau halaqah-halaqah di Masjid Haram yang dipimpin oleh syekh-syekh muda yang belajarnya sudah pada tumbuh dagunya dengan akar-akar yang bahkan memutih. Mereka datang dari berbagai macam negara, ada dari Maroko, Aljazair, dari Sudan dan lain sebagainya. Coba yang umroh sekali-kali nongkrong ikut halaqah, maka niscaya kita akan tahu, meski sudah berjenggot, bahasa Arabnya menjadi bahasa keseharian mereka. Saat baca Quran sama posisinya lagi belajar. Tapi kenapa kemudian gak malu duduk nongkrong di situ belajar? Karena daripada kita malu-maluin di akhirat, mending malu sekarang. Malu sekarang dalam kebaikan, gak ada istilah malu. Malu itu dalam hal-hal aib. Kalau dalam hal-hal yang bukan aib, apa yang mesti kita malu? Saya malu, saya orang miskin. Memang kemiskinan aib? Kemiskinan bukan aib. Tidak perlu malu karena kemiskinan. Malu itu kalau kita mencuri, malu. Gimana kehormatan anak-anak kita kalau kita ketahuan mencuri, anak-anak kita tahu kita pencuri, baru boleh malu. Kalau kita koruptor, baru boleh malu. Ini koruptor aja gak punya malu. Baca Quran malu, belajar Quran malu. Koruptor gak tahu malu. Datang ke Cipinang, koruptor itu berlomba-lomba Bapak dan Ibu. Untuk apa? Membangun citra, membersihkan diri, nyumbang paling banyak ke masjid. Di masjid penjara kebanyakan tipikor. Ada yang 100 juta, 200 juta. Masjid di penjara itu mestinya kan didanai oleh pemerintah, milik pemerintah. Tapi kenyataannya yang mendanai jamaahnya. Coba tanya, emang jamaah di penjara punya duit buat berinfak? Jangan salah. Yang berinfak puluhan juta, cuma kelasnya tipikor. Artinya apa? Gak punya rasa malu. Seolah-olah ini adalah waktu untuk membangun citra. Kenapa? Karena masalah kehormatan gampang bisa dibuat-buat. Adapun kemudian uang 5 miliar dikorupsi, 1 dibuang, masih ada 4 miliar. Jadi kalau kita mau menempatkan rasa malu yang disebutkan sebagai al-haya'u minal iman, rasa malu yang datang dari iman, rasa malu yang berasal dari iman, rasa malu bagian dari iman, itu rasa malu karena kita punya aib dan kita tidak ingin aib kita diketahui orang. Boleh kita punya rasa malu, tapi baca Quran bukan aib, beribadah bukan aib, termasuk kedudukan kita sebagai orang yang mendapatkan takdir bukan aib. Maka tadi, kalau menjadi orang miskin aja tidak perlu malu karena itu bagian dari bagaimana Allah menempatkan kita dalam kehidupan, maka amal ibadah juga jangan sampai kemudian malu. Akan diadakan semacam tahsin tilawah, ikuti. Dan kalau kemudian masih segan dan gengsi, ada rasa malu, ya silakan nanti dengan pengurus masjid bagi-bagi kelas Iqra khusus, yang Iqra saja, sehingga nggak malu sama yang lebih mahir.
Yang sudah kemudian di kelas tahsin, satu kelas dengan orang yang sudah lancar, perbaiki tahsinnya supaya rasa malu yang mungkin masih timbul karena belum bisa baca Quran. Tapi itu tadi gak jadi masalah. Yang penting mulai dari sekarang, yang belum bisa baca segera bisa baca Quran. Karena kalau kita ingin dikawal, syaratnya adalah baca Quran. Dan kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, syaratnya adalah akra'uhum. Bapak dan Ibu membawa proposal dan sulit ternyata mendapatkan dana dari proposal itu. Orang yang kerjanya bawa proposal mirip pengemis. Kenapa? Karena sering ditolak. Tapi ada orang boro-boro proposal, baru ditelepon saja langsung kemudian tunai masuk rekening. Di tempat kami di Pulau Gebang ada jalanan yang nggak pernah diperbaiki oleh pemerintah. Alasannya jalan itu dalam sengketa dengan warga. Tambah lagi banyak truk masuk karena ada beberapa kemudian tempat di mana truk-truk parkir. Bertahun-tahun Pak Pusat gak pernah diperbaiki. Selalu alasannya tanah sengketa, jalan sengketa. Harusnya jalan tersebut lebar, tetapi masyarakat kemudian memperkarakan. Karena sengketa akhirnya pernah kemudian diselesaikan, jalanannya rusak. Sampai ada orang yang dekat dengan Pak Anies, ditelepon Pak Anies, besoknya langsung lancar itu jalanan licin di aspal. Ini namanya apa, Pak? Kedekatan. Kalau kita menyebutnya KTBLC, bukan begitu? Apa KTBLC itu, Pak? Nah, surat sakti. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati semua ta'ala, dan Quran bisa menjadi KTBLC kita, surat sakti kita. Iqra'ul Quran, syaratnya adalah baca Quran. Fa'innahu ya'ti, karena Quran akan datang yaumal qiyamah, di hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi surat sakti, menjadi KTBLC, menjadi syafaat. Syafaat itu jalan pintas. Syafaat itu pertolongan langsung yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Orang antri, dia lewat jalur khusus, nggak perlu antri. Jadi syafaat itu gambarannya seperti itu. Orang sampai berjajar berjam-jam. David Beckham sampai 13 jam antri memberikan penghormatan kepada Ratu Elizabeth. 13 jam antri, Pak. Bayangkan, sekali berdapat Beckham 13 jam, pegal kaki, luar biasa, lapar, nahan lapar. 13 jam itu kalau kemudian dibayangkan, Masya Allah, berapa duit yang mesti keluar. Karena apa? Setiap waktunya adalah uang bagi beliau, karena bisnisnya adalah merupakan bisnis yang internasional. Tapi 13 jam gara-gara ngantri. Dan orang yang punya jalur khusus gak perlu 13 jam, langsung maju ke depan memberikan penghormatan. Artinya apa? Artinya kalau kita di hadapan Allah di alam mahsyar nanti, ngantrinya bukan berjam-jam lagi, tetapi beribu tahun. Tapi ada orang yang dapat KTBLC, gak perlu ngantri bertahun-tahun di akhirat, apalagi sampai beribu tahun, karena dia akan langsung mendapatkan kelas VIP. Siapa mereka? Qari'ul Quran atau qari' li kitabillah. Para pembaca Al-Quran, mereka akan mendapatkan KTBLC ketika orang mengantri di padang mahsyar yang mengakibatkan antrian panjang mengular karena beribu tahun lamanya antrian tersebut. Mau Bapak dan Ibu dapat jalur khusus, syaratnya gampang, sering-sering baca Quran.
sering-sering baca Quran. Nah, ini beberapa hadis tentang bagaimana keutamaan membaca Al-Quran. Kita sebutin lagi biar tertarik. Karena kadang-kadang sudah disampaikan beribu hadis pun nggak tertarik tuh kalau masalah tentang agama. Masa kalau BLT aja tuh, sampai ada yang meninggal gara-gara BLT, ngantri kelamaan. Masalul mu'min, perumpamaan orang beriman, alladzi yaqra'ul Qur'an, mukmin yang baca Quran. Masalul mutrujah, rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Orang beriman yang baca Quran seumpama jeruk. Rihuha tayyib, wangi jeruk itu, wa ta'muha tayyib, rasanya pun manis. Seperti inilah gambaran orang beriman yang baca Quran. Harum, dan kemudian di dalam dirinya memang ada nilai-nilai kebaikan. Seperti jeruk yang harum wanginya, rasanya juga manis. Wa masalul mu'min, sementara orang yang beriman, alladzi la yaqra'ul Qur'an, tapi enggak baca Quran. Karena mungkin enggak bisa baca Quran, tapi beriman dia. Mislu tamrah, bagaikan kurma, la rihlaha, gak punya wangi, wa ta'muha tayyib, walaupun rasanya manis. Rasanya manis tapi gak punya wangi. Berarti apa? Kurang menarik, ada kurangnya. Kenapa bisa kurang? Padahal dia orang beriman, gara-gara gak baca Quran. Wa masalul munafik, dan orang munafik, orang Islam tapi munafik, alladzi yaqra'ul Qur'an, tapi rajin baca Quran. Karena jangankan orang munafik, orang kafir saja ada yang senang dengan Quran. Orang kafir di zaman Rasul ada yang menyampaikan, innaha lahalawah, Quran itu manis, enak didengar. Yang menyampaikan bukan orang Islam, orang kafir Quraisy. Innaha lahalawah, Quran itu manis kayak halawah. Halawah itu manisan atau permen. Anak-anak walaupun sakit gigi, kalau ada permen tetap dimakan. Sudah kita ingatkan, ntar gigi rusak, tetap senang. Kenapa? Manis. Orang munafik yang baca Quran, mislur raihana, seperti raihana, semacam jenis bunga. Kalau di kita sering tafsirkan sebagai kemangi. Rihuha tayyib, wanginya bagus, wa ta'muha mur, tapi rasanya pahit. Kemunafikan saja kalau disertai dengan membaca Al-Quran, orang munafik ini senang baca Quran, sebagaimana ada orang kafir senang kemudian mendengar baca Quran. Maka dia itu punya wangi walaupun rasanya pahit. Kenapa rasanya pahit? Karena dia orang munafik, punya potensi berada di dalam neraka, bahkan bisa kekal di dalam neraka, tapi dia harum. Allah memberikan keutamaan wasilah Al-Quran meski kemudian dia munafik. Wa masalul munafik alladzi la yaqra'ul Quran, sementara orang munafik yang sekaligus nggak suka baca Quran, udah munafik nggak suka baca Quran, nggak pernah baca Quran. Kama salil handalah, handalah itu apa? Handalah itu semacam pare. Laisal hari, udah nggak punya wangi, wa ta'muha murrun, dan rasanya juga pahit, nggak pada suka orang-orang. Kenapa? Nggak menarik, pahit pula. Inilah gambaran betapa Quran menaikkan derajat kita, dan bagaimana Quran menempatkan kita pada kemuliaan, dan bagaimana Quran kemudian
membuat keimanan kita tambah mantap karena bacaan-bacaannya. Maka Bapak dan Ibu, seandainya Bapak dan Ibu membaca buku yang berbahasa Inggris tapi nggak paham isinya, cuma was-pesos saja, tapi nggak paham isinya, manfaat kan? Nggak ada manfaat kecuali bagi orang yang sedang belajar tentang bahasanya. Tapi kalau cuma membaca tanpa ingin mengetahui kemampuan bahasa Inggris, maka percuma. Tapi Quran, Bu, nggak paham artinya, nggak ngerti maksudnya, ibu dan bapak baca ayat-ayatnya, insya Allah nggak paham pun berpahala. Hanya satu-satunya kitab, hanya satu-satunya buku. Paham nggak paham dibaca, maka berpahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya ada satu kebaikan. Wal hasanah bi asri amsalihah, dan satu kebaikan dibalas 10 kali lipat pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Alif lam itu bukan satu huruf, walakin alif harfun. Alif satu huruf, walam harfun, lam satu huruf, mim harfun, mim satu huruf. Berarti alif lam mim 3 huruf. Satu huruf dibalas dengan hasanah, satu hasanah dibalas 10 kebaikan. Artinya alif lam mim 30 kebaikan. Itu kalau kemudian mimnya 1. Bagaimana kalau mimnya 2? Alif lam mim. Bahkan alif lam itu sudah panjang. Panjang itu biasanya ada alif. Artinya apa? Alif itu menunjukkan huruf juga. Huruf mad salah satunya alif. Waw mati, ya mati. Jadi kalau alif satu huruf, lam panjang, kita anggap 2 mad atau 1 mad, maka bacaan mad itu 2 harkat minimal. Artinya apa? Artinya berarti standar 2 huruf. Mim karena dia bertasdid. Karena bertasdid berarti double. Double berarti menunjukkan 2 mim. Berarti bukan cuma 30, bisa 40, bahkan bisa 50 pahala. Pahala mad dihitung, pahala tasdid dihitung sebagai pahala gunnah. Bayangkan Bapak dan Ibu, bagaimana orang yang baca Quran tabungannya banyak, investasinya banyak. Kita hari ini ingin investasi, ingin deposito, ingin tabungannya tabungan sultan. Ngebayangin dunia saja. Ini Allah memberikan investasi terbesar, tabungan terbesar. Setiap hurufnya berpahala. Kenapa enggak tertarik juga? Terakhir, dengki haram gak, Bu? Bu, dengki haram gak? Haram. Tapi kalau dengki dengan orang yang paham Quran, malah gak dianggap haram. La hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad dan kedengkian kecuali dalam 2 perkara. Rajulun atahullahul Quran, seseorang yang dianugerahkan Al-Quran, bahwa yaqumu bihi ana alai wa an nahar, dan Quran yang dia pahami itu ditegakkan di malam dan siang harinya. Di malam hari dibaca, di siang hari menjadi orang yang melaksanakan isi Al-Quran. Maka iri dengan orang yang hidupnya bersama Quran adalah iri yang syar'i. Dengki yang syar'i adalah dengki karena ingin pintar seperti pintarnya para penghafal Al-Quran. Dengki yang kedua, warajulun atahullahu malan, seseorang dianugerahkan harta, bahwa yunfiquhu, dan hartanya diinfakkan ana al-lail wa an-nahar, di malam dan siang hari. Kita iri dengan orang tersebut karena hartanya bermanfaat. Itu iri yang boleh, hasad yang diperkenankan, dengki yang syar'i. Jadi dengki ada syar'inya. Dan dengki yang syar'i tersebut karena Quran. Seperti Ramadan, kenapa mulia? Karena turun Quran di bulan tersebut. Kenapa Jibril
Sayyidul Malaika. Karena Jibril pembawa pesan Allah, yaitu pembawa Al-Quran. Kenapa Rasulullah menjadi Nabi Mustafa? Karena beliau yang menerima Al-Quran. Dan kenapa di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar? Karena di malam itu tepatnya turun Al-Quran. Maka kalau kita hidup bersama Quran, itulah gambarannya. Bisa menjadi mulia seperti mulianya Rasulullah, mulianya Jibril, mulianya Ramadan, mulianya Lailatul Qadar. Kenapa? Wasilatul Quran, fadilatul Quran, wasilah dari Al-Quran sebagai sebuah kitab yang utama. Bapak dan Ibu, tadi sholat subuh, salah satu tekad kita adalah sholat bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita. Karena kalau sholat tidak dilaksanakan dalam kehidupan kita, man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya wal munkar lam yaddad minallahi illa bu'dan. Siapa yang dengan sholatnya tidak terbukti dalam kehidupan sehingga dia bisa menjauhi kemungkaran, sholatnya bukan menambah dekat dengan Allah, malah tambah jauh dari Allah. Maka sholat mesti dipraktekkan. Allahu Akbar, prakteknya adalah kita mengagungkan Allah dengan ketauhidan. Ruku, prakteknya adalah kita sami'na wa a'ta'na, siap untuk dikomando oleh Allah. Sujud, prakteknya adalah al-hayatu kulluha ibadah, siap hidup ini jadi amal ibadah. Saat kemudian kita tahiyat, siap kita senantiasa berdoa kepada Allah. Saat salam, siap menolong siapapun, siap berinfak, siap membantu. Dan saat kita baca suratul Fatihah, berarti siap setiap hari baca Quran. Kenapa gak terpikir? Oh iya, sholat itu harus terpraktekkan. Gimana mempraktekkan sholat? Harus bisa mencegah tindakan keji dan mungkar. Jangan ini doang. Sholat itu harus dipraktekkan. Salam kanan, salam kiri, tolong manusia di sekitar kita, yang di kanan, yang di kiri. Bukan cuma itu. Lihat, justru ketika Allahu Akbar, meski lalu kemudian disunahkan iftitah, tapi tidak baca iftitah jika jadi masalah. Kenapa? Karena rukun adalah baca suratul Fatihah. Dan kenapa suratul Fatihah dulu setelah rukun yang pertama takbiratul ihram? Karena setelah tauhid, mengesahkan Allah, Quran pegangannya. Coba bandingkan Allahu Akbar, lalu kemudian baca suratul Fatihah, itu kan berurutan. Tegakkan iman, tegakkan tauhid, istiqamah dalam iman, jangan ganti Tuhan, jangan menjadi mantan hamba Allah, tetaplah menjadi hamba Allah. Lambangnya adalah Allahu Akbar. Setelah itu baca Fatihah. Apa maknanya? Berarti iman tersebut basicnya adalah Quran. Jadi bagaimana mungkin kemudian iman kita tumbuh berkembang, menancap berakar, berbuah ke atas, menghasilkan kebaikan, kalau kita masih jauh dari Al-Quran, bahkan belum ada tekad untuk bisa baca Quran bagi yang belum bisa baca Quran. Jadi hilangkan malu dan gengsi. Hidup tidak kenyang karena gengsi. Buka baju kebesaran, karena kalau orang pakai baju kedodoran gak pantas. Maka buka baju kebesaran, gengsi-gengsi tersebut. Kalau pernah kemudian ke tanah suci, lihatlah bagaimana orang-orang yang berjanggut, orang-orang yang kemudian bisa berbicara bahasa Arab, tetap belajar Quran. Kenapa? Karena bacaan Quran mereka sama, perlu diperbaiki. Kita ini harus terus memperbaiki. Kenapa? Karena bacaan Quran kita itu bisa berubah, bisa rusak. Kenapa? Ketika orang sudah bisa baca Quran, lalu kemudian dia tidak membaca Quran, meninggalkan Quran, Quran akan pergi. Quran itu bukan kemudian pengetahuan didapatkan, lalu kemudian seumur hidup kita bisa. Bukan.
Quran itu pengetahuan, setelah kemudian kita bisa, harus diamalkan. Kalau tidak diamalkan, dia itu gak akan pernah betah. Dia akan pergi meninggalkan kita. Maka tidak heran kenapa ada orang yang bahkan hafal Quran, bacaan Quran fasih, tapi ketika kemudian dia kendor dan pensiun dari membaca Al-Quran, saat dia kembali baca Quran, dia dilupakan oleh Allah. Berat untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ternyata Qurannya memang sudah pergi, minggat, kabur, akibat tidak betah karena tidak dipelihara oleh orang yang bersangkutan. Jadi yang tidak bisa baca jangan khawatir, karena yang sudah baca pun punya tanggung jawab untuk terus baca. Tidak bisa kemudian saya sudah baca, saya sudah pernah khatam. Kapan? Dulu saat usia 12 tahun, sampai bikin tumpeng segala. Setelah khatam umur 60 tahun, gak pernah baca seumur hidup itu. Khatam hanya di usia 12 tahun. Ketika kemudian di usia 60 ingin kembali baca, ya kembali dari awal. Susah lagi, gak bisa lagi membedakan ini mad far'i, ini mad tabi'i, ini mad mad silah qasirah, mad silah tawilah, gak bisa lagi membedakan. Kenapa bisa seperti itu? Karena Qur'annya bisa minggat, Qur'annya bisa pergi. Karena ketika sudah bisa, bukan cuma bisa, tapi harus tetap memelihara. Dan bagi bapak dan ibu yang terbata-bata, alladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta bihi, baca Quran tapi terbata-bata, falahu ajran, pahalanya double. Justru yang pahalanya double siapa bu? Yang baca Qurannya terbata-bata. Kalau begitu saya mah tetap terbata-bata saja. Ada yang bertanya, dipersilakan. Baik. Tasyakur binikmah atas milan dan lulus sekolah anak kami Tiara Anissa Putri. Barakallah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Tiara Anissa Putri. Mari kita doakan. Dan karena tadi kita temanya adalah Quran, maka mari kita jadikan Quran sebagai wasilah untuk doa yang diijabah. Karena Quran 30 juz dibaca langsung sekarang sebagai sebuah wasilah, kapan kita pulangnya? Maka ya bacaan surah Fatihah mungkin surah yang terpendek yang bisa menjadi wasilah. Sama-sama kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan menjadi wasilah bagi Tiara Anissa Putri agar menjadi anak yang salihah, anak yang diberkahi, umur yang kemudian Allah anugerahkan menjadi umur yang bermanfaat. Kelak Tiara insya Allah menjadi investasi besar dari kedua orang tua, karena anak yang salehah, anak yang benar-benar berbakti, mereka adalah amal soleh yang tidak akan pernah terputus, amal soleh yang tidak akan pernah merugi. Karena apa? Karena mereka dengan amal ibadahnya akan langsung nyambung dengan pahala orang tuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi wa bi'amah mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ala sultanik. Allahumma faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampuni kami, lindungi kami, berkahi kehidupan kami, jaga kami ya Allah, sehingga kami wafat dalam kondisi husnul khatimah. Ya Allah, jadikan bacaan Fatihah kami wasilah, menjadi alat bagi kami agar doa kami diijabah, terutama agar Tiara Anissa Putri menjadi anak yang salehah, anak yang diberkahi, anak yang berbakti pada kedua orang tua, menjaga marwah dan martabat orang tua, dan kelak mendatangkan surga bagi orang tua. Dan jaga anak-anak kami ya Allah, agar anak-anak kami menjadi hamba yang bertakwa,
menjadi hamba-hamba yang benar-benar istiqamah, dan anak-anak kami menjadi tombak-tombak perjuangan sehingga mereka syahid di jalan Engkau ya Allah. Harta mereka bermanfaat dan hidup mereka dalam amal ibadah, wafat mereka dalam kondisi husnul khatimah, dan kumpulkan kami ya Allah bersama dengan orang tua kami, anak-anak kami, bersama Rasul di dalam surga Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu, kita bacakan, maka diniatkan sebagai wasilah. Karena meniatkan Fatihah sebagai wasilah itu syar'i. Tapi meniatkan Fatihah dengan hadiah pahala itu dasarnya rapuh. Karena rapuhnya dasar menghadiahkan pahala, Imam Syafi'i berkata, ini Imam Syafi'i bukan saya. Jadi salahkan kalau kemudian salah Imam Syafi'i bukan saya. Wa anal qiraah, dan bacaan Al-Qur'an, wa ihda sawabiha, dan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran, ilal maut, pada orang yang sudah meninggal dunia, la yahsul sawabuha, enggak bakal sampai pahalanya. Imam Syafi'i yang ngomong, bukan saya. Maka boleh baca Fatihah, tapi jadikan wasilah. Berarti kalau dijadikan wasilah, baca Fatihahnya, lalu kemudian sampaikan di doanya. Ya Allah, tadi kami baca suratul Fatihah, jadi sampaikan di doanya, itu namanya wasilah. Ya Allah, tadi kami baca suratul Fatihah dengan niat agar Engkau menghapuskan berbagai macam penyakit-penyakit kami. Ya Allah, kami baca suratul Fatihah dengan harapan Engkau mengangkat derajat kami. Kami punya suami, sedang ada posisi dipromosikan. Ya Allah, mudah-mudahan diterima promosinya. Itu namanya wasilah. Jadi silakan, kalau ada sebuah kegiatan, yuk sama-sama kita baca suratul Fatihah, tapi niatkan sebagai wasilah. Nah, karena dibaca sebagai wasilah, setelah baca Fatihah, iringi dengan doa, ungkapkan dalam doa, sampaikan di dalam doa, ya Allah, bacaan Quran kami, bacaan Fatihah kami itu lebih syar'i, ada hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan itu sudah terbukti 3 orang dengan amal solehnya diwasilahkan kepada Allah bebas dari petaka. Jadi begitu ya. Jadi ada sesuatu yang lebih syar'i. Karena apa? Karena menghadiahkan pahala bagi kita yang bermadzhab Syafi'i. Justru Imam Syafi'i yang mengatakan la yahsul sawabuha, enggak nyampe pahalanya. Ini sekedar intermediate saja. Supaya apa? Mengganti sesuatu yang sudah terbiasa kepada yang lebih syar'i. Karena membaca suratul Fatihah sudah terbiasa kita, maka gantikan dengan yang lebih syar'i. Tetap silakan baca suratul Fatihahnya, cuma tadi karena masalah pahala kita juga nggak tahu dipahalai apa enggak, ikhlas apa enggak, benar-benar itu bacaannya benar atau tidak. Karena kita nggak tahu itu berpahala dan tidak, akibat apa? Bukan Allah ingkar janji, bacaan kita yang kadang kurang pas. Karena bacaan Al-Fatihah kalau kurang pas itu bisa kemudian nggak benar. Bagi dalam sholat bisa batal sholatnya. Maka oleh sebab itu diperbaiki. Karena belum tentu berpahala, ya udah kita luruskan. Saya meluruskan. Kenapa? Karena kita bermadzhab Syafi'i ini. Nggak percaya nanti saya membawa bukunya. Imam Syafi'i dinukil oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Zud yang keempat, surah An-Nazm, beliau berkata, wa annal qira'ah wa ihda sawabiha ilal mauta la yahsul sawabuha ilal mauta li'annahu laisa min amalihi, karena itu bukan perbuatan dari orang yang dihadiahi. Maka selamatnya adalah kalau kita bermadzhab Syafi'i, ya udah tawassulkan saja. Karena tawassul dengan amal soleh syar'i diperkenankan.
Baik, saya perlu kembali ke tempat yang lain untuk kajian duha, maka cukup mungkin tidak perlu ada tanya jawab. Dari kami demikian, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.